Ditandai oleh banyak hal, situasi di Timur Tengah nyatanya kian panas. Setelah Iran dan Hizbullah mengancam Israel dalam berbagai skenario serangan, kini giliran AS yang ambil bagian dengan pengiriman aset militer tambahan untuk membantu pertahanan Israel. Berbagai kapal perang, termasuk kapal induk USS Theodore Roosevelt, jet tempur canggih, hingga ribuan pasukan diharapkan mampu memberi rasa aman pada Israel. Menarik untuk menyaksikan sampai mana peningkatan eskalasi ini, mengingat Iran dan proksinya akan selalu punya cara untuk menyerang. Kirim kapal perang dan 4.000 pasukan. Sejumlah pejabat AS menyebut kondisi Timur Tengah memanas. Hal ini terjadi setelah serangan ke Lebanon yang menewaskan petinggi milisi Hizbullah Fuad Shukr dan juga Iran yang menewaskan pimpinan tertinggi kelompok Hamas, Ismail Haniyeh. Hal ini dipastikan memicu respon balasan dari milisi Hizbullah, Teheran, serta proksi-proksinya yang tersebar di kawasan itu. Nah, respon dari kelompok-kelompok inilah yang akan berimbas pada aset dan kepentingan Washington di Timur Tengah. Mengingat AS merupakan sekutu nomor satu bagi Israel. Menyusul ancaman Iran dan sekutunya yang menargetkan Israel, Gedung Putih dalam sebuah pernyataan membocorkan bahwa Biden dan Netanyahu sempat terlibat dalam panggilan telepon. Ya, pengerahan militer AS yang baru sedang dibicarakan. Pentagon pun melaporkan pada hari Jumat bahwa militer mereka berupaya memperkuat pertahanan dengan mengerahkan jet tempur dan kapal perang angkatan laut tambahan ke Timur Tengah. Dilaporkan pertama kali oleh Washington Post, Amerika akan mengirim 12 kapal perang di kawasan tersebut, termasuk kapal induk USS Theodore Roosevelt dan lebih dari 4.000 marinir dan pelaut. Seperti diketahui, aset yang meliputi kapal perusak dan kapal amfibi itu tidak melakukan kegiatan skenario tempur langsung selama berbulan-bulan setelah ditempatkan di sekitar kawasan. Kendati demikian, atas apa yang terjadi baru-baru ini, mau tak mau skenario baru harus dipersiapkan. Tingkatkan pendanaan anti-drone Israel. Sejalan dengan pengerahan aset militer ke Timur Tengah, sebuah kesepakatan penting juga tengah berlangsung di AS. Tepatnya setelah Komite Senat memberikan suara untuk meningkatkan pendanaan kerjasama AS Israel pada Kamis 1 Agustus. Mengutip Jewish Insider, Komite Alokasi Senat memberikan suara pada RUU Alokasi Pertahanan 2025 yang mencakup 55 juta US dollar atau sekitar 889 miliar rupiah untuk program pengembangan anti-drone. Ini termasuk sistem energi terarah di dalamnya serta peningkatan 15 juta US dollar dari tahun 2025 yang sejalan dengan proposal DPR tentang program tersebut. Selain program-program yang disebutkan, RUU tadi juga mencakup 500 juta US dollar untuk program kerja sama pertahanan udara dan rudal seperti Iron Dome, sebagaimana yang diantisipasi berdasarkan nota kesepahaman AS Israel. Pun selama rapat komite, Senator Susan Collins, anggota Partai Republik teratas di Komite Alokasi Senat, menekankan bahwa komite telah menyediakan sekitar 1 miliar US dollar lebih banyak dari yang diminta pemerintah untuk program pertahanan rudal, termasuk untuk sistem yang digunakan untuk melawan serangan Iran pada April lalu dan kejadian lainnya. Menurut dokumen ringkasan dari Partai Republik, RUU juga menyediakan 800 juta US dollar lebih banyak dari yang diminta pemerintah untuk pasukan yang berada dalam bahaya dan operasi AS di Timur Tengah. Sehingga secara keseluruhan, rancangan undang-undang ini 2,3% lebih tinggi dari anggaran pertahanan yang diminta pemerintah. Pasukan AS di Irak dan Suriah bersiap. Pembunuhan berturut-turut terhadap komandan Hizbullah, Fuad Shukr dan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh meningkatkan atmosfer eskalasi yang mengkhawatirkan. Hal ini lantas membuat AS yang sejak awal dinilai terlibat bersiap menghadapi potensi serangan terhadap pangkalan mereka di wilayah Irak dan Suriah. Usai serangan yang dilancarkan Israel, seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya menyebut pihaknya mengantisipasi Iran atau kelompok yang didukungnya akan mengeluarkan perintah penargetan pasukan AS di kawasan.
Itu adalah apa yang telah mereka lakukan di masa lalu dan apa yang kami harapkan sekarang, katanya menambahkan. Para pejabat Washington mengungkapkan mereka telah diberi informasi sesaat sebelum operasi militer Israel menyasar Lebanon. Namun AS membantah telah memainkan peran apapun dalam serangan tersebut. Para pejabat AS pun meyakini Israel mendalangi pembunuhan Haniyeh dan menegaskan Washington tidak turut terlibat. Hanya saja, fakta terkait Shukr dan Haniyeh yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah AS menghadirkan kecurigaan. Kini bukan hanya Hizbullah dan Hamas, pendukung utama mereka di Iran, serta proksi-proksi regional lainnya yang didukung Teheran pun secara keseluruhan telah bersumpah untuk merespons serangan yang menewaskan Shukr dan Haniyeh. Tetap berhati-hati. AS akan mengirim aset militer tambahan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan. Juru bicara Sabrina Singh dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu menyebut, Departemen Pertahanan terus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan eskalasi regional oleh Iran atau mitra dan proksinya. Karena itu disebutnya, Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah memerintahkan penyesuaian postur militer AS yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan AS. Tentu saja langkah tersebut menandai peningkatan dukungan terhadap pertahanan Israel. Berikut untuk memastikan bahwa Amerika siap menanggapi berbagai kemungkinan. AS juga akan mengirim skuadron tempur tambahan ke Timur Tengah untuk memperkuat kemampuan dukungan udara defensifnya, kata Singh menambahkan. Kendati demikian, pihak Gedung Putih senantiasa mengemukakan betapa mereka berfokus pada upaya meredakan ketegangan semata. Bagaimanapun, Amerika harus berhati-hati, terutama karena skala kontribusi mereka terhadap kengerian yang menimpa warga sipil dalam perang di Israel dan Gaza telah menjadi isu dalam politik dan wacana publik Amerika. Sehingga tidak heran jika mereka terus menekankan untuk mengakhiri perang di jalur Gaza serta mendorong gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan untuk membawa pulang para tawanan. Marah bisa jadi bantuan terakhir Biden. Sebagai sekutu nomor satu Israel, Amerika telah mengambil banyak peran, meski di sisi lain harus tetap memperhatikan opini publik. Karenanya belakangan, Joe Biden sedikit banyak mengalami hari-hari menegangkan yang ia lewatkan bersama Netanyahu. Dalam pembicaraan terbaru misalnya, Biden dilaporkan merasa frustrasi karena Israel tidak memberitahu mereka tentang rencana pembunuhan di kawasan. Meski berkomitmen untuk membantu Israel menangkal serangan Iran, Biden juga memperingatkan Netanyahu bahwa setelah ini ia tidak ingin melihat eskalasi lebih lanjut. Biden juga memperingatkan Netanyahu bahwa jika ia kembali meningkatkan tensi eskalasi, ia tidak boleh mengandalkan AS untuk menyelamatkannya, ungkap seorang pejabat AS yang pernyataannya dimuat Axios. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa di akhir pertemuan kedua pemimpin di Washington minggu lalu, Biden telah bersuara keras dan mengatakan ia ingin kesepakatan dicapai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Perdebatan sengit yang dilaporkan Time of Israel terkait penyanderaan Nitzan Alon juga menyusul setelahnya, di mana peluang kesepakatan penyanderaan menemui kebuntuan dan tampaknya Netanyahu tidak menginginkan kesepakatan apapun saat ini, sehingga konsekuensi yang dilaporkan dapat terjadi dalam 2 cara. Pertama, Israel masih bisa mencapai kesepakatan dan melihat apakah mereka juga dapat mencapai kesepakatan di utara yang mencegah perang habis-habisan. Adapun kemungkinan kedua, Israel bisa saja menunda-nunda, tidak mencapai kesepakatan dan memasuki perang tanpa legitimasi dari AS. Kini armada laut AS telah dipersiapkan. Mulai dari kapal induk, kapal perang, jet tempur hingga ribuan pasukan. Beranikah Iran menyerang Israel secara langsung?